Kalau aku jadi Raya, kalau aku beneran cinta sama Jeung Yah dari yang waktu nikah pertama itu, yang datang yang dikeprak pakai vas. Kenapa cuman vas yang dikeprak gitu? Kenapa nggak yang lebih berat lagi gitu? Kita emang nggak pernah tahu sebenarnya penderitaan Raya, ditembak, pincang, gila. Bagus nggak kepala ya? Apa sih dia? Balik lagi bareng gua Suraya. Apa sih? Tatapannya. Dan Anti. Dan sekarang kita akan ngomongin serial Netflix yang rame banget diomongin, gila ini. Iya. Sangat hype sekali ya. Dan emang ditunggu-tunggu juga sih. Iya. Kita juga sampai nonton ya pas hari pertama tayang. Gadis Kretek. Dan serial ini tuh diadaptasi dari buku ya, karangan Ratih Kumala gitu kalau nggak salah namanya. Berjumlah 5 episode. Iya. Dengan durasi sejam lah ya, rata-rata. Paling lama tuh kayak Episode sejam terakhir 11 ya. ya. Iya benar, sejam Kayak 70-an 11. menit gitu lah ya. Benar. Dan yang paling menarik adalah serial ini direct sama Kamilandini beserta sang suami. Iya. Iva Isfansah ya. Betul. Dan dibintangi sama castnya yang wadaw, gila. Iya. Ini semua cast di sini mantap sekali. Dian Sastro sudah jelas. Ada Aryo dan Arya. Putri Marino, terus siapa lagi ya ceweknya? Tisa Biani. Tisa Biani ya. Sela Dara, gila. Oh ya, Sela Dara. Ada Pretty Moti yang tuanya. Ada Winky. Ada Winky, ada Dimas Aditya, ada Tuti Kirana juga, ada Rukman Rosadi tentunya. Ya. Pokoknya intinya banyak. Gadis Kretek ini menceritakan tentang seorang pengusaha rokok yang sudah kayak Raya ya, Suraya namanya. Di masa tuanya yang sakit-sakitan itu dia malah ngigo, pengen mencari Jeung Yah. Iya. Teriak gitu kaget ya pas pertama mulai. Jeung Yah. Dia minta tolong ya ke anaknya Lebas untuk cariin Jeung Yah ada di mana. Ketika Lebas mencari jejak Jeung Yah, maka terbukalah cerita-cerita masa lalu dari Suraya dan Jeung Yah ya. Iya. Menarik sih. Udah sih segitu aja sih premisnya. Dan ini settingnya mereka nih di tahun 2001 ya. Cerita si ya, yang sekarangnya. Yang sekarangnya gitu. Sementara cerita si Jeung Yah yang dulunya itu di tahun 64 ya kalau nggak salah. 60-an ya. 60-an lah. Jujur aku belum pernah baca bukunya sih. Dan aku belum tahu banyak gitu soal buku Gadis Kretek ini. Tapi kalau orang yang suka baca katanya ini emang salah satu novel yang bagus banget. Tapi overall sih dari yang tidak baca bukunya aku sangat menikmati ya nonton ini. Gila sih. 5 episode yang cepet sih menurut aku. Iya. Dian Sastro sebagai Jeung Yah gitu, dengan mukanya yang sangatlah tegas gitu kan. Mukanya kan kayak tegang gitu gak sih? Iya. Tegas, kelihatan independen, keras gitu. Dari jalannya aja ini banget ya. Gitu. Gitu. Tapi nanti dia akan melunak gitu loh. Iya, itu ada senyum-senyum nanti ketika dia jatuh cinta. Iya. Terus ya udah Aryo Bayu sebagai Raya, Raja Raya. Raya itu juga tidak usah diragukan, dan aku suka rambutnya di sini tampak natural ya, karena aku dulu pernah nonton dia rambutnya gondrong ganggu. Iya. Di sini yang asih ya. lupa asih ya. Itu horor. Di sini itu. Di sini lebih natural di lah ya. sini iya enak, soalnya kan kita ngelihat mulu ya kalau ada yang ganggu pasti kan kita terus-terusan gitu. Putri Marino, terus Arya Saloka. Ternyata Arya Saloka kan kita taunya dari sinetron ya. Benar. Kayak sering lihat gitu. Di Azan juga ada. Iya, benar. Gitu. Ternyata dia di sini oke juga ya. Iya sih. Bareng Putri Marino tuh kayak dapat gitu loh. Tisa Biani. Aku tuh nggak tahu ya, ngeliat Tisa Biani itu di sini. Pertamanya kan kayak cuman main-main doang kan, mau jajan gitu kayak bocah gitu. Tapi pas dia udah keluar gitu emosinya, terutama pas adalah adegan-adegan dia nangis itu gila. Itu dapat banget, dan aku kayak pengen nangis setiap dia nangis, tau nggak? Dia kan kayak ada tuh yang pas ayahnya kejadian itu sama nanti pas yang kata ngasih kabar benar. Itu kayak aduh gitu loh. Kayak pedih banget gitu ngeliat dia. Terus Ibnu Jamil jangan lupa. Wah iya benar, Ibnu Jamil. Itu juga menarik gitu. Mengingatkan sama ini ya, Before Now and Then. Karakternya tentara juga. Iya benar. Yang jatuh cinta juga tapi terpisah. Iya. Ya inilah yang ekstras-ekstrasnya gitu. Kayak misalnya bapak fotokopian, bapak di tukang bakso. Maksud aku ketika aku ngelihat orang-orang yang cuman sebentar aja tapi kayak nggak awkward gitu loh. Kan kadang orang suka film aja suka aneh gitu. Iya, benar. Ini series tapi niat gitu. Jadi kayak
enak lah ngelihatnya gitu. Bener-bener meyakinkan gitu. Jadi kita ngerasa emang nonton kejadian yang ada di masa itu gitu. Iya. Itu bagus sih. Kayak nonton sejarah padahal mah fiksi kan ini. Iya, Fiksi benar. sejarah ada campurannya, cuman kayak Iya, bagus enak sih. aja gitu. Enak production value-nya ya. Maksudnya setnya Iya, kayak gitu-gitunya itu aduh gila. Ini tuh kelihatan kayak aku nonton series luar aja. Iya benar. Bener gak sih? Series luar yang ada di Netflix gitu. Maksudnya standarnya udah kayak series-series yang ada di Netflix gitu. Soalnya pengambilan gambar aja bagus gitu. Iya, enak ya Banyak dilihat. banget ini shot-shot yang sinematik gitu ya. Meskipun harus diakuin sih di sini emang jarang banget gitu shot yang ngeliatin establish. Ini kotanya kayak gimana gitu. Adalah sekali dua kali gitu kan. Karena emang ngegambarin zaman dulu kali ya. Mungkin itu dihindari, tapi ketika udah shot-shot yang kayak di rumah, di pabrik, di pasar itu gila sih, bagus banget. Iya, pas ini dong yang jalan di pasar si Jeng ya, dia Iya. tuh dengan baju hitamnya sendiri, sedangkan yang lainnya tuh ini ya bajunya, warna-warnanya iya, warna-warna earth earth tone. Itu lagi. Iya. Ya kan warna Iya, coklat, iya. beige, putih, terus dia jalan dengan baju hitamnya dengan jalannya gitu lah. Ya, wah gila itu. Itu bagus banget Iya. ya itu. Sama ini yang pas dia bawa mawar juga bagus ya. Iya benar-benar. Kan merah, hitam. Semuanya tuh kayak warna-warna krem kayak gitu Iya, ya. jadi kayak bagus gitu loh. Jadi dia enak. stand out sendiri gitu. Iya. Jeng ya dipakein baju yang emang selalu menonjol tuh kayak untuk ngeliatin dia itu beda dari yang lain kan pada masanya. Dia itu kan berbeda gitu. Iya. Independen. Terus kan ini benar-benar empowering banget gitu. Ngomongin tentang wardrobe juga ada lagi yang menarik sebenarnya. Apa tuh? Handphone. Iya benar-benar bagus sih. Itu handphonenya Jadi seru sih. jadi nostalgia. Buset, bener kan handphone jatuh. Kayak Parah. communicator Communicator itu atau parah. apa sih Nokia yang ada touch Iya. QWERTY yang kanan kiri itu loh, yang layar di tengah. Tapi gitu. bukan Engage ya. Apa sih itu namanya ya nggak tahu lah. Pokoknya lupa. Nokia yang gitulah, yang megangnya gini. Iya. Iya, gitu-gitu. Gila sih. Itu cukup menarik perhatian sih. Dan emang sesuai kan, ini anak orang kaya ceritanya Iya. kan. Ini emang perusahaan rokok yang kaya. Bahkan nanti ada kayak pengen ngeliatin ini kurang kaya nih, liatin si Lebas naik helikopter gitu. Asik gitu, itu menarik tuh. Macet nih, macet. Macet, halo mas, bawa heli, anjir ya, bagus. Maksudnya ada satu momen emang sih harus ngeliatin kalau anak pengusaha rok itu harus sekaya itu. Aku juga suka sih penceritaannya, Iya. alur-alurnya gitu loh. Di setiap episode tuh kayak dikasih tahu sedikit-sedikit kan tentang rahasia-rahasia mereka gitu kan. Tapi kayak nggak langsung dikasih tahu Iya. gitu. Dan Benar, cara benar, ngasih taunya pun kayak kita dibikin kecoh dulu gitu loh. Iya, benar. Jadi di sini tuh kayak banyak kejutan. Banyak yang Benar, ngagetin walaupun ini bukan film horor ya. Iya. Cara bercerita maju mundur juga aku suka sih. Jadi kayak kita nggak bosan juga. Terus kan kalau masa lalu tuh kayak serius banget, jarang ini. Nah, di benar. masa sekarangnya kayak ada lucu-lucunya gitu nggak sih? Benar. Kayak, Jadi kayak lebih luas. mencairkan, ya, mencairkan suasana juga. Ya, terus-terusan serius lah. Iya, nggak terus-terusan ini ya, kita apa namanya, sedih gitu loh. Benar. Iya. Jadi kataku bagus sih, berimbang penceritaannya itu. Dan tidak boleh dilupakan adalah musiknya ya. Iya, benar. Lagu-lagu yang ada diawali dengan Nadine Hamizah, diakhiri dengan dia juga. Iya, benar. Ada sedikit yang aku agak kurang serak tapi nggak masalah gitu, maksudnya Iya. kayak nggak mengganggu lah gitu. Cuman selebihnya enak banget Iya gitu, sih. pas gitu, apalagi kayak di momen-momen penting kayak yang waktu ya kejadian bapaknya itu, Iya, itu itu. juga wah dapat banget sih. Iya. Mencuri perhatian juga pemilihan warna ini sih. Kalau di sini tuh kayak Lebas sama si Putri Marin. dia kan pakai baju warna biru Iya. ya. Biru, Kayak sering biru. gitu. Emang kayaknya tiap karakter di sini tuh ada warnanya kalau kata aku ya. Maksudnya keluarganya Lebas, Raya yang udah tua gitu di masa sekarang, Winky di masa Ditya kan semuanya aksennya biru gitu. Iya. Tapi nanti yang Purwanti tetap hijau, Oh, ada kan iya. sampai tua juga hijau. Padahal dari dulu juga yang pas masih muda hijau juga gitu, seringnya hijau, itu juga bagus sih. Nih, apa ada ini selain enak dilihat dan pewarnaan tertentu gitu, apa Iya. ada artinya sebenarnya? Nah itu dia, silakan tulis di komen. Menurut kalian apa makna warna-warna yang ada di serial ini ya? Kalau yang kurang sih menurut aku nggak banyak yang mengganggu banget sih ya. Iya. Aku nikmatin banget sih sebenarnya nonton ini dari awal sampai akhir gitu. Kekurangannya kayak mungkin beberapa CG gitu ya, meng-create situasi zaman dulu itu emang susah gitu iya. ya gitu. Tapi bukan yang ganggu banget Iya. gitu. Apa helikopter datang ya? Bus gitu ya. Ya itu boleh lah. Dikit, untung dikit gitu. Iya, untung sebentar ya. Enggak backdrop rumahnya. Nah, iya itu yang juga. kayak gitu-gitu kan kelihatan, tapi Cuman ya udah lah ya. Gitu doang. Sama mungkin penggunaan bahasa sih, beberapa dialog tuh emang aku ngerasa kayak ada yang benar-benar baku, ada yang benar-benar nggak baku gitu. Ya aku nggak tahu sih standarnya gimana. Ya kalau soal pakai bahasa Indonesia atau Jawa mah
itu balik lagi ya, terserah ininya kan, yang penting tersampaikan. Paling penting sih ceritanya ya, dan serial ini membuktikan gitu, ceritanya bagus, terus penceritaannya juga bagus gitu. Itu sih yang paling oke, yang bikin kita jadi suka ngikutinnya gitu, dan kita bisa rooting ke karakter-karakternya. Itu sih aku tuh kasihan sama Seno Aji. Iya, aku juga kasihan. Tapi aku kasihan juga sama Raya, dia kan emang gimana gitu ya, susah, dia pengen cinta sama Jeng Ya tapi terpisah karena situasi, benar kan? Aku paham ya, sebenarnya di sini semua pengorbanan. Kayak Jeng Ya berkorban, Raya juga berkorban, tapi Raya tuh berkorban milihnya yang enak gitu. Kok gitu sih? Dengan menikahi orang gitu. Kalau si Jeng Ya kan berkorbannya ya nunggu ya sendiri, berpikir. Kalau Raya tuh kayak berkorbannya nikah ya gitu. Karena Raya itu opsinya cuman itu. Saat itu kan dia sendiri bilang nggak ada yang aku kenal lagi selain Pak Jagat, butuh tahu di mana Jeng Ya, nyarinya kan butuh duit. Nah makanya dia kerja keras. Caranya kurang duit gimana? Nikahin anaknya. Di sini. Ya tapi itu emang taktik Tapi nggak berhasil kan ternyata. Karena pilihannya itu loh tidak diridoi. Tidak diridoi sih. Iyalah, enak aja. Sulit tahu jadi Raya. Aku juga kadang suka berpikir. Mikir apa lagi sih? Ya gimana kalau jadi dia gitu kan? Nggak usah lah berpikir kayak gitu. Tapi kan emang dia beneran baik, makanya yang pas ketemu lagi di stasiun itu, aku akan balik lagi ke sini gitu. Beneran kan dia balik lagi. Kenapa harus nunggu 7 tahun gak sih? Oh ya kan karena dia harus ngurusin dulu perusahaan, ngurus anak-anak dulu. Nah, kalau aku jadi Jeng Raya, istrinya udah baik, baru dah kembali ke masa lalu. Kalau aku jadi Jeng Ya mah telat, aku bilang gitu. Nggak ada, lo sana pergi jauh-jauh kalau aku gitu. Emang Jeng Ya itu paling kasihan sih di sini. Kedua yang kasihan ya Rukayah sih. Iya benar, dia sebagai adik ya mau nggak mau harus terus mendukung Jeng Ya gitu ya, dan mengorbankan apapun itu juga. Sama. Dia mendukung terus tapi nggak mendukung ketika si Jeng Ya mau pergi lagi kan. Bener. Nah iya itu adik yang baik. Iya gitu ya. Iya, maksud aku semuanya berkorban sih, tapi Raya ya Allah enak banget berkorbannya, itu dia. Ya orang Purwantinya juga suka, ya kenapa tidak? Ya suka juga, bukan karena dipaksa. Ayo, ya kan? Tapi kalau nggak dipaksa mah dia juga nggak mau. Tapi Purwanti juga sebenarnya kasihan. Nah ya jadi salah siapa dong? Ya kenapa tetap Purwanti mau? Nggak bisa. Kalau aku jadi Raya, kalau aku beneran cinta sama Jeng Ya dari yang waktu nikah pertama itu, yang datang yang dikeprak pakai vas. Kenapa cuman vas yang dikeprak gitu? Kenapa nggak yang lebih berat lagi gitu? Itu kan diajak kan, dia bilang kalau kamu cinta sama aku tinggalin semuanya. Ya kan lagi resepsi, nanti dulu lah. Nggak bisa, belum resepsi dong. Dulu lah. Itu belum tahu, orang masih sungkem. Momen itu sedih sih emang. Maksudnya mau gimana lagi gitu kan? Pokoknya aku tim Seno. Gitu ya. Baik banget soalnya. Iya, tapi itu juga tragis juga ya. Kasihan si Seno. Tanpa pamrih gitu dia tuh mencintai Jeng Ya. Asik. Nampung lah, nolong lah. Iya, padahal udah digimanain ya. Udah digimanain, pas bertugas meninggal gitu ya. Bagus sih di sini tuh beberapa kejadian historis Indonesia juga masuk ya, jadinya menarik gitu. Iya. Kayak yang Partai Merah gitu kan, terus pembebasan di Papua gitu kan, itu menarik sih. Dan yang paling aku suka sebenarnya momen ketika rokok ini sih, alat komunikasi mereka gitu ya. Kayak pertama si Jeng Ya udah ngeracik yang pakai mawar itu gitu kan. Ini rokok kita mas ya, dia bilang gitu, Raya gitu ya. Kalau kita mau ngasih rokok ini kita juga harus ngasih tahu hubungan kita gitu kan. Itu bagus sih. Terus pas rokok itu disedot sama si Jagat, dia langsung kayak inget juga gue suka ngasih mawar ke ibunya si Jeng Ya gitu. Itu bagus sih maksudnya. Rokok itu jadi kayak alat komunikasi mereka gitu loh. Kayak sebuah simbol aja gitu kalau mereka ini tahu diri seseorang dari rokok itu gitu. Makanya pas yang si Jeng Ya yang sebelum ngeprak pakai vas kan ngerokok dulu itu. Rokok buatan si itu. Pas di rokok gila. Bete kan, makin bete kan? Iya. Anjir ini mah rokok gua gitu, maksudnya rokok kita. Sampai yang nanti yang udah di masa sekarangnya itu yang Pak Eko. Iya. Iya, resep ini nggak pernah saya ubah. Gila, pas di rokok sama Putri Marino itu dapat banget sih. Maksudnya dia ngerokok itu nangis. Aku ngerti gitu. Jadi karena itu satu-satunya ibunya gitu. Sedikit peninggalan dari ibunya, bagian dari ibunya gitu yang dia rasain langsung lewat rokok itu. Gila sih itu, mantap banget itu pas adegan Putri Marino nangis. Iya. Yang dia ngerokok itu. Yang di jendela ya? Oh
dia ngerokoknya cuma gini doang ya. Tapi bagus, dia kan emang gak suka rokok ya. Dia Iya. bilang jadi sesuai gitu. Dia ngerokok Iya. emang cuma gitu doang. Ngerokok mah nggak gitu. Rokok mah kayak Dian Sastro yang Diisep ya. diisap gitu. Tapi itu bener-bener ini sih, itu menyentuh banget sih pas Iya, bagian iya. dia ngerokok itu tuh. Aku ngerti itu langsung tuh, wah ini ibu gua gitu, gila. Gawat. Pas Raya pulang sama Purwanti dari pasar malam, terus Iya, ketemu iya. ibu Iya, itu siapa itu ibu namanya? Yumarem. Sebagai rakyat yang melihat Raya pasti akan berpikiran sama Iya, gitu. betul. Jadi bukan. Kamu belum tahu penderitaan Raya. Terus ya. Kita akan berpikir kalau Raya itu jahat. Kalau kita dari segi orang-orang yang nggak tahu gitu kan. Pasti orang kan akan berpikir gini. Kalau Raya dulu masuk ke keluarganya si Jengya, terus kerja Pak dengan Idrus. baik, terus dapat kepercayaan untuk mengelola si Kretek, terus Iya, mendekati anaknya, lalu mau menikahi. Terus ketika keluarganya hancur, pindah ke rival Iya, yang punya iya. dan deketin anak juga, nikahin pula. Iya, Jadi kesannya semua orang kayak, iya iya, gitu. iya. Terus resepnya dipakai lagi ke Iya. rival gitu. Jadi kayak orang-orang pasti akan berpikir gila lu jahat banget gitu. Bener-bener. Jadi ya wajar sih si ibu itu kayak ngomong begitu Iya, gitu. iya sih. Tapi ya itu kan kita emang nggak pernah tahu sebenarnya penderitaan Raya. Ditembak, pincang, gila. Bagus nggak kepala ya. Sih dia. Emang bener, tapi kan Amar harus akuin semua tuh butuh pengorbanan gitu ya. Emang Raya opsinya itu aja. Iya, yang gitu. enak itu lagi. Intinya mau gimana lagi? Kalau nggak gitu mah dia bisa mati. Mati gitu aja sih. harusnya mah. Jadi Gila, nggak jadi iya. Jengyahnya tuh lega gitu melepasnya karena mati bukan karena nikah sama orang gitu. Orang psikopat. Dan Dian Sastro tuh bisa gitu ya Iya. gambarin itu, gila sih, Iya. bagus. Cuman lewat tatapan mata doang Iya. gitu ya. Terus kan dia kan jarang ngomong ya. Iya. Kayak ngomong tuh yang penting-penting aja nggak sih? Bahkan ketika dia diejek-ejek sama bapak-bapak tuh kan berapa kali aja Iya. dia diem aja. Ih, gemes gue mah. Mewakili aja gitu perempuan yang saat itu pengen kerja sendiri itu ya susah gitu. Iya. Dan dia tuh kayak ngeliatin gitu, wah gila susah banget ya jadi cewek saat itu yang jalannya beda gitu, nggak kayak cewek-cewek pada umumnya. Iya, bukan tipe yang mau di dapur terus milihnya kretek pula. Iya, jadi jadi kayak kayak, makin wah, gila. sulit gitu loh. Iya, bagus juga ya makanya. Jadi ngomongin rokok juga ya bisa jadi kayak simbol juga gitu, simbol kebebasan kan buat dia. Makanya dia bilang gua mau masuk ke pintu biru itu gitu ya, karena itu adalah kebebasan buat gua gitu. Itu bagus sih. Sip lah kalau kayak gitu, silakan nonton aja lah ya. Bisa nonton sehari jebret juga bisa sih. Bisa, ini mah ya. bisa. Kita kayaknya kemarin 3 hari doang ya dicicil gitu. Soalnya kayak sayang kalau series ini beres ya. Jadi kayak pengen diirit-irit gitu. Iya. Pengen tahu tapi nggak mau beres. Ya udah, kita kasih skor dulu berapa nih untuk Gadis Kretek. Aku kasih 8,5 toke per 10. Ya, boleh. Itu kayak Arya tau. Namanya sama Arya dan kayak Arya juga takut gitu-gituan. Sama aku juga 8,5 untuk penderitaan Raya. Asik. Kasihan ya dia. Sampai- Penderitaan Jengyah ya. Oh iya, penderitaan Jeng ya. Bikin Raya mulu ya. Dasar Udah kelihatan kan. hantu. Silakan komen apa aja yang kalian rasakan, atau mungkin kalian dapat makna-makna tadi ya. Yang Warna. tersembunyi, warna Iya, atau atau apa makna gitu. yang lain lah ya. Boleh komen menurut kalian gimana? Ada makna tersembunyi apa aja gitu ya Iya, di serial ini, karena ya emang bisa diulik dari banyak aspek sih. Iya. Seru banget asli. Dan seperti biasa, kalau udah nonton jangan lupa untuk Like, comment, subscribe, follow. media sosialnya Sinekrip ya. Dan kalian juga bisa join membership Sinekrip. Thank you banget buat yang udah join di semua level. Dan kalau pengen nama kalian terpampang seperti yang kalian lihat sekarang, bisa join juga level Bestie dan La Familia. Thank you banget pokoknya yang udah join ya. Kita tunggu lagi ya, apakah ada serial original Indonesia di Netflix lagi yang semantep ini? Yes. Aku menunggu sih. Gila, kalau kualitasnya kayak gini mah patut ya ditonton, Iya, wajib. Iya. Oke, sampai ketemu lagi. Bye-bye. Bye-bye.